Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan guru yang berbahagia, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisis kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Seperti yang sudah kita bahas kemarin tentang kalimat majemuk setara, bahwa kalimat majemuk ini terdiri dari dua kalimat yang digabungkan. Jika kedudukannya setara, maka kalimat itu namanya kalimat majemuk setara. Namun jika kedudukannya bertingkat atau tidak setara, dinamakan kalimat majemuk bertingkat. Oke, sekarang saya akan memulai dengan apa dan bagaimana kalimat majemuk bertingkat itu. Hubungan pola-pola atau klausa-klausanya tidak sederajat. Ini kalimat majemuk bertingkat ini. Ada klausa atasan atau induk kalimat atau klausa utama, dan ada klausa bawahan atau anak kalimat atau klausa sematan. Jadi dalam kalimat majemuk bertingkat ada yang utama, ada yang bawahan. Yang bawahan sering dinamakan anak kalimat yang fungsinya menjelaskan induknya. Oke, anak kalimat menduduki gatra inti atau disebut anak kalimat pengganti subjek atau predikat. Dan ada yang menduduki gatra tambahan atau anak kalimat pengganti objek atau keterangan. Jadi anak kalimat itu ada anak kalimat pengganti subjek, ada anak kalimat pengganti predikat, ada anak kalimat pengganti objek, atau ada anak kalimat pengganti keterangan. Nah, anak kalimat yang menggantikan subjek, predikat, objek, atau keterangan itu tentunya dia juga mempunyai unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan yang baru. Karena itu dinamakan anak kalimat. Baik, anak kalimat berciri satu, didampingi atau diawali kata penghubung atau subordinat atau SO. Nah, bagi yang sudah membaca jenis-jenis kata penghubung, saya yakin ini nyambung. Yang belum membaca jenis-jenis kata penghubung, silakan segera membacanya. Ciri yang kedua, menjelaskan induk kalimat. Dan ciri yang ketiga, anak kalimat merupakan perluasan bagian kalimat dalam kalimat tunggalnya. Nah, anak kalimat ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, biasanya kita lihat dulu apa yang digantikan, jabatan apa yang digantikan. Baik, kita lihat contoh. Kalimat Luken beruntung. Nah, Luken sebagai fungsi subjek, beruntung berfungsi sebagai predikat. Jadi kalimat Luken beruntung merupakan kalimat tunggal karena subjek dan predikatnya hanya satu. Kata kerjanya atau predikatnya hanya satu. Kalau ini beruntung, predikatnya ini dikembangkan dengan cara bertanya beruntung bagaimana? Ternyata dijawab, siswanya pandai-pandai.
Jadi kalau diperpanjang kata beruntung, luken beruntung menjadi luken, siswanya pandai-pandai. Nah, itu. Maka akan kita temukan kata pandai sebagai kata sifat yang menduduki jabatan predikat. Jadi kata pandai-pandai predikat. Siapa yang pandai-pandai? Siswanya. Sehingga bagian kalimat siswanya pandai-pandai ini adalah SP. Padahal siswanya pandai-pandai tadi adalah ganti dari kata beruntung, pengembangan dari kata beruntung, pengembangan dari predikat beruntung. Karena itu kalimat itu sesungguhnya kalau dimulai dari luken, siswanya pandai-pandai, maka akan kita temukan analisisnya luken sebagai subjek, siswanya pandai-pandai sebagai predikat. Namun siswanya pandai-pandai kita bagi juga siswanya sebagai subjek, pandai-pandai sebagai predikat. Sehingga di sana akan ketemu S, kemudian P, lalu P-nya mempunyai keturunan S dan P. Jadi P-nya beranak S dan P. Karena itu dalam kalimat tersebut anak kalimatnya adalah yang bertingkat itu. Anak kalimatnya adalah P yang diwakili oleh S dan P. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat. Yang tingkat adalah P-nya itu punya SP. Sehingga anak kalimatnya adalah siswanya pandai-pandai. Anak kalimatnya pengganti predikat. Oke. Sekarang kalimat yang kedua, contoh. Hal itu dikemukakannya di depan sidang. Hal itu dikemukakannya di depan sidang. Oke. Ada kata dikemukakan. Kita pernah mendengar kata mengemukakan. Karena itu kata dikemukakannya menjabat sebagai predikat. Apa yang dikemukakannya? Hal itu. Karena predikatnya dikemukakannya, sedangkan depannya predikat adalah subjek. Jika bukan keterangan. Nah, hal itu sebagai subjek, dikemukakannya sebagai predikat, di depan sidang keterangan tempat. Karena kalimat itu hanya 1S, 1P, dan 1K, maka kalimat hal itu dikemukakannya di depan sidang merupakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini apabila diturunkan dari satu bagian jabatan, maka apabila keturunannya itu memiliki subjek dan predikat baru, berarti nanti dia punya anak kalimat. Oke, baik, kita kembangkan, kita turunkan kata hal itu. Nah, kalimat yang kedua Anda lihat, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, dikemukakannya di depan sidang. Jadi bagian kalimat yang saya garis bawahi, mulai dari kata bahwa sampai bangsa, ini adalah pengembangan dari kata hal itu. Hal itu dikemukakannya di depan sidang. Hal itu apa? Itu bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, dikemukakannya di depan sidang. Oke. Pengembangan dari hal itu menjadi bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Kita analisis apakah dia sudah punya SPOK baru. Kita lihat. Kata bahwa merupakan kata penghubung atau subordinat. Oke.
yang dibahas dalam kalimat itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu sebagai subjek. Bagaimana kemerdekaan itu? Jawabannya adalah predikat. Predikat adalah yang sesuai untuk jawaban pertanyaan bagaimana subjeknya. Oke. Bagaimana kemerdekaan itu? Hak segala bangsa. Karena itu hak segala bangsa adalah predikat. Padahal dikemukakannya tadi juga sudah P. Lalu di depan sidang adalah KT. Maka kalau kita polakan dari awal, hal itu sebagai S yang saya warnai kuning tuh. Kemudian hal itu beranak subjek dan predikat. Subjeknya adalah kemerdekaan itu, hak segala bangsa adalah predikatnya. Kemudian dikemukakannya adalah P. Di depan sidang adalah KT. Sehingga kalimat itu adalah kalimat majemuk karena P-nya sudah 2. Verbanya atau kata kerjanya 2. Jadi kalimat kompleks. Nah, kekomplekannya di mana? Kekomplekannya adalah pola yang tingkat itu. Jadi kata hal itu yang sebagai subjek tingkat mempunyai anak, subjek dan predikat. Nah, kalimat inilah yang dinamakan kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti S atau pengganti subjek. Karena yang punya anak adalah subjeknya. Oke. Demikian anak-anak. Mari kita coba lagi. Kita cek lagi, kita kembangkan lagi. Ada satu kalimat tunggal. Pencurinya dia. Nah, pencurinya adalah sebagai subjek, dia predikat. Ini karena SP maka dia disebut kalimat tunggal. Nah, kata dia ini akan kita kembangkan. Akan kita pecah apakah kata dia yang sebagai predikat itu bisa beranak SP lagi. Kita kembangkan. Bagaimana caranya? Kita bertanya. Pencurinya dia. Dia siapa? Nah, jawabannya adalah pola pengembangan. Bagian kalimat yang baru. Dia. Dia siapa? Itu anak yang berbaju kuning. Nah, ada kata berbaju kuning, ada kata berbaju, ada kata anak, ada kata kuning. Oke. Yang adalah kata penghubung. Ini terkenal sebagai subordinat. Siapa yang berbaju kuning? Subjeknya adalah anak. Bagaimana anak itu berbaju? Ini predikatnya. Berbaju apa? Kuning. Karena tidak bisa dibalik menjadi me dan di pada kalimat aktif pasifnya, maka kuning bukan objek tetapi pelengkap. Jadi anak yang berbaju kuning ini punya pola S, anak, yang SO, subordinat, berbaju, predikat, kuning, pelengkap. Sehingga kalau kita kembalikan kepada konteks kalimat awalnya, pencurinya subjek, anak yang berbaju kuning predikat. Tetapi predikat itu punya anak S, P, pel. Sehingga dengan demikian kalimat itu dinamakan kalimat majemuk bertingkat. Anak kalimatnya pengganti predikat. Nah, demikian. Oke. Selanjutnya, kalimat yang ketiga. Kita lihat. Kami menghibur anak yang ayahnya dibawa polisi. Oke. Coba kita tembak predikatnya. Menghibur. Siapa yang menghibur? Kami sebagai subjek. Nah, kemudian
kata di bawah ini sebagai predikat, ayahnya sebagai subjeknya, polisi sebagai objek pelakunya. Oke. Nah, oke. Anak yang ini menghibur, ini anak yang ayahnya ini sebagai subjeknya tadi ya. Oke. Nah, karena yang ini mendahului bagian anak yang ayahnya dibawa polisi, maka mulai dari kata anak yang ayahnya dibawa polisi adalah anak kalimat. Sedangkan induknya adalah kami menghibur. Oke. Jadi itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Anak kalimatnya pengganti objek. Objeknya dari mana? Dari itu anak yang ayahnya dibawa polisi. Kami menghibur dia misalnya. Dia siapa? Anak yang ayahnya dibawa polisi. Tuh, asalnya dari itu. Oke. Kalimat yang terakhir. Oke. Kedua gadis cantik itu meninggal ibunya. Maaf. Kedua gadis cantik itu meninggalkan ibunya setelah adiknya meninggal dunia dan ayahnya sakit-sakitan. Oke, baik. Silakan Anda tentukan SPOK-nya, lalu tentukan apakah dia punya anak kalimat atau tidak. Begitupun kalimat yang nomor 5. Zahro pasti setuju asal engkau mau. Silahkan Anda cermati. Ini SPOK-nya seperti ini. Zahro subjek, pasti setuju predikat, engkau subjek, mau predikat. Jadi kalimat di atas berpola Zahro subjek, pasti setuju predikat, asal subjek subordinat, engkau subjek, mau predikat. Induk kalimatnya adalah Zahro pasti setuju. Oke. Kalimat yang ke-6. Ini Anda catat, asal engkau mau, Zahro pasti setuju. Oke. Kalimat ke-7. Titin tidak masuk karena ibunya sakit. Kalimat ke-8. Ketika ibu berbelanja, dia sempat mendekati ayah di mobil. Ya, silahkan beberapa kalimat tersebut Anda uraikan apakah ada anak kalimatnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.